Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang terpilih hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menyempurnakan kemuliaan ini saya doakan, mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Ini penting karena belakangan yang membuat hati bergetar itu bukan jatuh hati, tetapi jatuh tempo, katanya begitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami hendak menyampaikan tentang bagaimana pemulihan ekonomi umat. Terapi Qur'ani di dalam menghadapi krisis ekonomi ini. Kenapa terapi Qur'ani hari ini banyak orang mulai menyangsikan Qur'an gitu. Pakai konsep produk pikiran manusia. Semakin maju dan sombongnya sampai berani mengatakan Al-Qur'an ini tidak cocok dengan perkembangan zaman. Tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ini rodok kemajon prosoku, gitu. Kenapa? Kalau kita sepakat Al-Quran sebagai pedoman, maka saya bayangkan seperti kepala harus menjadi rujukan. Kalau kemudian Al-Quran diminta menyesuaikan dengan perkembangan zaman, logikanya sama dengan orang beli peci. Pecinya kesesekan, bukan ukuran peci yang diganti, tetapi gundulnya yang diongoti. Gitu ya. Rujukannya kepala atau peci. Kalau rujukannya kepala, maka peci menyesuaikan ukuran 7, 8, atau 9. Tetapi kalau ukurannya peci, maka gundul kepala yang diongoti. Nah, logika ini ingin saya tegaskan bahwa harusnya ya solusi untuk melihat masalah pakai rujukan Al-Quran, bukan hanya mengandalkan akal semata. Itu saya sebut sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan Al-Quran sebagai gaya hidup. Petentang gawa Al-Quran tetapi tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Oke, next. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita maklumi bahwa pandemi COVID mulai melandai. Mudah-mudahan yang jenis ketiga Omikron tidak sampai ke Surabaya, kira-kira begitu ya. Krisis berikutnya adalah resesi atau krisis ekonomi. Kelihatannya krisis ini pemulihan ekonominya sangat lambat. Ya, maka banyak masyarakat yang mulai sambat. Kenapa melambat? Pemulihan ekonomi itu biasanya digerakkan oleh dua belanja besar, yaitu belanja negara dan belanja masyarakat. Dua-duanya melemah. Belanja negara kecil karena negara nggak punya uang, negara lagi banyak utang. Ya.
Belanja masyarakat juga kecil karena rata-rata mindsetnya sudah ikut-ikutan kapitalis, tidak membelanjakan, memutar uangnya dengan alasan klasik wait and see, melihat dan menunggu, ya, menguntungkan atau tidak. Kalau ukurannya untung dan tidak untung, itu sesungguhnya pandangan-pandangan kapitalisme. Kalau kemudian pemerintah nggak belanja, ya, masyarakat nggak belanja, maka teori ekonomi trickle down effect teori, ya, itu nggak akan terjadi. Trickle down effect teori itu teori netes ke bawah, ya. Nek bahasa Jawa no nyiprat, ya. Rezeki itu bisa nyiprat kalau airnya muter, nggih napa nggih? Nek uangnya gak muter, airnya gak muter, nyiprat songko ngendi, kira-kira begitu ya? Enggak ada yang nyiprat. Maka tak heran kalau kemudian banyak yang perusahaan yang PHK, pensiun dini, lalu berubah profesi, jualan kuliner, jualan baju, jualan apa saja, ya. Di sepanjang Masjid Akbar itu, kalau hari Ahad begini, ya, jamaahnya tiga soft, bukan jamaah sholat di luar pagar itu loh Pak, itu sudah 3 soft gitu. Soft pertama menghadap ke masjid, ke jalan aspal yang pinggir got itu, ya, 3 soft. Ewo semono, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok begitu. Ya Allah, kenapa begitu? Duitnya gak ada yang muter, bukan salah dia. Duitnya yang nggak muter, maka harga daya beli menjadi sangat lemah. Nah, bagi orang beriman yang yakin punya Allah, ya, bukan saatnya untuk mengeluh, untuk sambat. Tetapi justru ini peluang bagi umat Islam untuk berbisnis, untuk do something, tidak hanya berburu laba, tetapi berburu berkah. Nah, berkah itu begini Bapak Ibu, rezeki yang berkah itu segitiga, rezeki berkah itu satunya laba, sudut berikutnya harus ada unsur dakwah. Nek laba tok itu kapitalis, gitu. Kalau ada dakwahnya, baru rezeki itu namanya berkah. Nah, dakwah itu berarti situasi seperti sekarang ini peluang bagi umat Islam untuk tidak hanya mikirkan ekonomi anak cucunya, tetapi ikut memikirkan nasib ekonomi umat Islam. Maka dalam bahasa Cina namanya wei ji, ya. Wei itu ada bahaya, peluang, ji itu ada bahayanya, ji itu ada peluang. Peluang bagi kita untuk do something. Ibu, Bapak, kenapa kita harus peduli kepada urusan pemulihan ekonomi ini? Next. Allah mengingatkan, Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Idza asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasrat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Ya. Waktu khutbah Jumat pernah saya sampaikan, tetapi saya ingin memperdalam, mempertajam hautunya. Dan dari sebagian manusia ada yang menyembah Allah keadaannya tepian, puritan, tertinggal, termarginalkan. Apabila dia mendapatkan khairun, kebaikan, hatinya damai, tenang. Tetapi apabila tertimpa musibah, ujian, ya, fitnah, inqalaba ala wajhih, wajahnya mudah berpaling menjadi murtad, menjadi nekat, menjadi kufur, menjadi teroris, menjadi penyebar kejahatan dan macam-macam. Khasirat dunia wal akhirah, yang demikian itu kerugian dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, sungguh yang demikian itu kerugian yang amat sangat nyata. Rasulullah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran, adalah kefakiran cenderung membuat manusia berbuat kufur. Kufur itu aksentuasinya macam-macam, ya.
Ada yang murtad, ada yang pindah agama, ada yang nekat, ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang juga teroris, bahkan menjadi komunis. Bagi yang agak senior, mungkin 30 tahun yang lalu pernah sering mendengar pemberontakan di Belfast. Pernah dengar ya? Ibu kota Irlandia Utara. Ya, pengeboman, kerusuhan, kira-kira begitu. Nah, kemudian pemerintah Inggris mengalokasikan anggarannya cukup besar untuk keadilan ekonomi di Belfast itu. 5 tahun kemudian saya bersama Pak Dahlan menyusur dari Dublin, Irlandia Selatan ke utara. Ya, ketika ekonomi sudah merata, maka tidak ada lagi pemberontakan, kerusuhan di Belfast itu sampai sekarang. Artinya, orang kalau nggak bisa makan, lapar, itu cenderung mau berbuat nekat, betul? Orang kenyang, adil, itu diajak ngebom, diajak gelem ora kira-kira? Gak gelem. Apa? Golek perkara kira-kira. Orang lapar itu nekat. Oke, baik. Nah, next. Fakir cenderung kufur. Maka kalau ini saya sampaikan bukan hanya memikirkan anak cucu kita, tetapi memikirkan bagaimana nasib bangsa ini 30 tahun yang akan datang kalau ekonomi ini tidak segera pulih. Bapak Ibu, bagaimana ya Profesor menyampaikan dalam sebuah seminar bertitel TNI versus PKI. Dia mengatakan bahwa kebangkitan neokomunisme selama 20 tahun terakhir ini sebagian disebabkan karena kegagalan pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mewujudkan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu Gatot alias gagal total. Yang terjadi yang terjadi oligarki, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin dalam kemiskinannya. Maka Buya Anwar Abbas berani menyampaikan di depan presiden bahwa terjadi koefisien Gini rasio. Pernah dengar ya? Angkanya 0,59. Apa artinya? Kekayaan negara ini, Bapak Ibu, 59% dimiliki 1% orang saja. Dan kelihatannya orangnya tidak hadir di jamaah sini kelihatannya. Yang 1% itu. Tanah juga sama, Bapak Ibu. Tanah seluas Indonesia ini ya 59% dikuasai 1% orang saja. Dan orangnya juga tidak hadir di sini. Bahkan di kota-kota besar, ya Jakarta tinggal 80%, di Surabaya 0,70 something begitu. Ya, makanya jangan heran kalau kemudian, ya kita ini golek satu kapling tipe berapa, ya 48 70 gitu aja. Ya, 1 meter persegi itu loh. Nyicilnya 25 tahun, betul. 20 tahun. Mereka di Sentul yang ngubrak-ngabrik pesantren itu punyanya itu berapa? 300.000 hektar begitu. Ya, di Kalimantan apalagi. Ya namanya nama orang Kalimantan, tetapi di balik itu sesungguhnya bukan orang Kalimantan. Ratusan ribu hektar. Negara yang dibeli dengan darah para ulama, hari ini dipakai bancaan, dimiliki 1% saja dari 60% tanah Republik Indonesia ini. Maka jangan kaget kalau anak-anak kita ya meskipun lulus UNER, ITS cum laude, sulit untuk mendapatkan rumah di daerah Tanjung Sadari ini. Susah, nggak kuat. Kecuali anaknya pinter, maksudnya pinter golek morotuwo, ya morotuwo sugih, anak tunggal, bapak wis tuwa, mah mati di sana, itu dapat rumah di tengah-tengah kota Surabaya. Maka kudu pinter.
Enggak kuliah atau pinter cari mertua. Baik, saya teruskan. Ibu, akar dari persoalan lemahnya ekonomi umat ini adalah karena defisit saudagar muslim. Next. Fakta membuktikan negara-negara maju yang GNP-nya sudah lebih 10 bahkan sampai 14.000 US dollar per kapita per tahun. Pertumbuhan ekonominya tinggi. Kalau terjadi krisis, recovery, pemulihannya juga cepat. Itu ditandai dengan jumlah saudagar. Ya, yang dibanding dengan penduduk cukup signifikan. Amerika, saudagarnya itu 11,5%. Singapura 7,2%. Ya. Kemudian Malaysia, Korea Selatan, Thailand itu 4, sekian persen. Bayangkan Indonesia cuma 0,24%. Loh, Ustaz, itu yang jualan pinggir-pinggir itu, yang gerobak-gerobak dorong, ngapunten, tidak dihitung di sini. Kenapa? Yang dihitung di sini adalah saudagar by design, bukan by accident. Gitu. By accident itu mergo PHK, pensiun, ya toh, timbang nganggur terus berdagang. Itu tidak dihitung. Yang dihitung by design, yang dengan perencanaan, dengan laporan, dengan pertumbuhan, dengan nilai tambah yang signifikan, ya, sehingga mengangkat dengan berdagang dalam arti yang sungguh-sungguh memberikan nilai tambah, ya, yang signifikan, bukan berdagang karena kecelakaan asal dagang. Nah, angka 0,24% ini naif, ironi. Next, mengapa? Karena Rasulullah itu sang pedagang. Rasul, ya, sang pedagang, betul? Dan perdagangan beliau hebat sekali. Coba naik lagi, Mas, turun lagi. Perhatikan, Rasul umur 6 tahun, SD kelas 1, sudah jual jasa gembala kambing dan juga membantu pekerjaan tetangga untuk upah tak seberapa demi membantu ekonomi pamannya yang memang tidak terlalu kaya. Usia 12 tahun, kelas 6 SD, sudah ikut berdagang sampai negeri Syam. Syam itu bukan pasar turi, Ibu. Syam itu 1000 km dari Mekah, betul? Naik onta. 6 SD. 17 tahun lulus SMA, sudah menjadi fund manager Regional Trading Company. Punya PT atau Kafilah Al-Amin yang membawa dagangannya Bunda Khadijah dan saudagar Arab sampai Irak, Iran, dan Syria. Bandingkan dengan anak-anak kita, lulus SMA bisa apa? 17 tahun lulus SMA bisa apa? Masih banyak yang bekerja di perusahaan odol. Maksudnya odol-odol duwe makni. 25 tahun Rasulullah sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Buktinya ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya hampir 1,5 miliar rupiah. 12 on emas dan 20 ekor unta merah. Bandingkan dengan anak-anak sekarang, ganteng-ganteng, kaya-kaya, ya, nikahnya di Ka'bah, depan Ka'bah, ya, resepsinya di hotel berbintang. Kalau menikah mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat tunai. Nah, iyalah 150.000 gak tunai ya terlalu gitu. 150.000 oleh perawan gitu. Ngono lho, masih banyak laki-laki yang suka ringan tangan ngamplengan istrinya. Ada seperti itu? Ada. Orangnya datang. Enggak ada di sini, ya Allah, sungguh teganya. Rasulullah dapat janda 1,5 miliar, sayangnya kepada Bunda Khadijah luar biasa. Ketika Ibu Khadijah wafat, sedihnya itu loh, 1 tahun lebih, namanya Amul Husni, betul? Nah, bandingkan bapak-bapak sekarang ini, seandainya ditinggal ibu istrinya, kira-kira sedihnya berapa hari?
Ya Allah. Nabi setahun. Naik lagi Mas. Naik lagi. Oke. Bukan turun. Yang Rasulullah sang saudagar tadi, ya betul ya. Oke. Ternyata bukan hanya Rasul, para sahabat itu juga saudagar. Turun, bukan. Turun. Bukan. Masa naik terus naik. Yang judulnya ironi kesaudagaran Islam. Oke. Tidak hanya Rasulullah, para sahabat ya, itu 80% keluar dari Mekah Madinah ya, bersaudagar sampai ke Irak, Iran, Turki, Eropa, Afrika ya, membawa Islam lewat jalur saudagar, bahkan sampai India Cina masuk ke Indonesia, seperti yang kita baca dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia lewat saudagar. Ya, pendiri negara ini sama juga para saudagar. Sebelum Budi Utomo, ada Serikat Dagang Islam yang melawan VOC dipimpin oleh Haji Samanhudi, bukan Budi Utomo yang pertama itu. Ya, bahkan pendiri Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, saudagar batik. Pendiri NU itu saudagar di bidang komoditas pertanian. Jadi semua itu saudagar. Sekali lagi, tidak hanya saya, Hermawan Kertajaya pun juga mengeluh, lah iya, wong Islam itu loh, nabine itu saudagar. Ya, kenapa? Kok kemudian umatnya tidak ada yang jadi saudagar? Harus ada konektornya lagi, bongkar. Nggak apa. Oke. Baik. Nabinya itu loh saudagar, kenapa umatnya kok menjadi banyak pegawai? Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa harus menjadi saudagar? Klik turun 2 kali. Mengapa harus saudagar? Untuk memulihkan umat ini. Ya, Rasulullah mencontohkan beliau seorang saudagar, sahabat juga 80% menjadi saudagar, hanya 20% yang tinggal di Mekah Madinah. Pertanyaannya, mengapa kita hanya 0,24% yang jadi saudagar? Ini persoalan. Oke. Nah, mengapa harus saudagar? Rasulullah bersabda, 8 dari 9 pintu rezeki itu ada di perdagangan, ada di kesaudagaran. 8 dari 9 pintu rezeki. Apa artinya? Kalau penjenengan jadi pegawai, punya 10 gaji 10 juta, maka 10 juta itu hanya dinikmati oleh panjenengan dan keluarga. Tetapi kalau Anda sebagai seorang saudagar dapat income 10 juta, maka bisa dipastikan dia itu memiliki karyawan tak kurang jadi 6 atau 7. Ada pesuruh, ada web design, ada supplier. Kalau saya di properti ada tukang, ada mandor, ya, ada pesuruh, ada supplier dari material, macam-macam. Tak kurang dari 20 orang yang terlibat, ya, dari seorang saudagar. Kalau masing-masing orang tadi ada 45 anggota keluarganya, maka tak kurang 80 sampai 100 orang yang ikut sejahtera dari kiprah seorang saudagar itu. Itulah maka sekali lagi Rasulullah mengatakan 8 dari 9 pintu rezeki itu ada di perdagangan atau saudagar. Bapak Ibu yang kehormati, oleh karena itu sudah saatnya kembali kita membangun etos kesaudagaran ini. Banyak yang paham, tetapi sedikit sekali yang sungguh-sungguh berjuang untuk mengembangkan wirausaha Muslim ini. Bapak Ibu yang kehormati, kalau struktur ekonomi saudagar ini tidak naik, ya, tidak berkunjung berubah, maka
dibantu dengan berapa triliun pun tidak akan menyelesaikan ekonomi umat. Contoh, seandainya, ini seandainya ya, ada bantuan dari Timur Tengah untuk pemulihan ekonomi Indonesia, sekian ribu triliun misalnya, sehingga setiap rumah tangga umat Islam dapat bantuan kira-kira 7 juta, misalnya begitu ya. Kira-kira 7 juta itu tadi untuk modal usaha atau untuk DP sepeda motor. Atau untuk malah ganti HP kira-kira. Yang mana kira-kira? Ya, karena mental, mindset sedekah ini. Nah, Ibu Bapak, Pak Happy Trenggono menyampaikan, kalau kita tidak sungguh-sungguh membangun saudagar muslim yang kaya, yang sukses, maka secara tidak sadar kita itu sebetulnya telah membangun kemiskinan. Kok bisa membangun kemiskinan? Ini harus dijelaskan pakai teori relativitas kecepatan Einstein, fisika SMA kelas 2. Teori relativitas kecepatan Einstein, masih ingat? Masih ingat? Kok yang belakang diam? Kita ane mbiyen gak iso, saiki lali, jangan-jangan gitu. Prakteknya begini, Anda naik mobil, kecepatannya itu 20 km per jam, pelan-pelan. Tiba-tiba disalip kereta api atau bis dengan kecepatan 100 km per jam. Wes itu. Merasa enggak? Loh, mobilku kok mundur kira-kira begitu. Pernah? Itu maksudnya. Kita lebih kaya ketimbang bapak kita, betul? Bapak saya dulu satu sepeda motor rebutan anak papat. Hari ini setiap rumah ada sepeda motor 4, betul? Ya, belum mobilnya. Maju, tetapi jangan bangga, maju kita itu hanya 20 km per jam. Sementara mereka itu 120 km per jam. Kalau nggak sadar, tiba-tiba, tanah Indonesia sudah dikuasai mereka 70%. Semua produk-produk umat ini 70-80%, tapi semua produk disuplai oleh non-muslim semua. Dia kaget, tapi wis rodok kasep. Ini loh, rodok. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh berjihad, ya, membangun etos saudagar muslim ini. Ibu bapak yang kami hormati, oleh karena itu ada 4 atau 3 loh, 4 nanti waktunya cukup apa enggak. Pertama adalah next, the power of mothers. Ini the power of mak-mak. Mak, monggo kita berpihak belanja tetangga, ke jamaah, ke komunitas. Rodok repot sidik, rodok larang sidik, itu ono pahalanya, ada ganjarannya. Jangan hanya uang itu berputar di kelompok orang-orang kaya itu saja. Orang kaya itu sapa? Yang sing duwe mat-mat itu jenamanya orang-orang kaya saja, ya. Seperti dalam surah 59 ayat 7 itu, kaila yakunu, ya, yakunu dulatan bainal aghniyai minkum. Janganlah hanya berputar di hipermart, ya, di plaza-plaza, di mat-mat, milik orang-orang kaya itu saja. Belanja neng pasar, tetangga, di jamaah, ayo kita memihak. Kenapa begitu? Ngapunten, ini terus disampaikan. Mart 212 itu miliknya 600 alumni 212. Ternyata yang belanja ke, ya, Mart itu hanya 25-30% saja. Jadi memang harus selalu diingatkan, di remind. Apalagi sekarang mak-mak ini lagi dimanjakan oleh namanya unicorn dan dekakorn, ya, yang konsepnya adalah bakar uang. Konsepnya adalah growth without profit. Pokoknya tumbuh meskipun tidak menguntungkan, enggak apa-apa. Ya, paket-paket programnya biasanya
diskon ugal-ugalan oleh Mbak Sofi. Mbak Sofi kasih diskon ya 25.000 dapat 3 gado-gado. Free ongkos kirim. Betul begitu? Mak-mak ya seneng, termasuk anak-anak saya. Lah ya murah temenan gitu ya. Betul gak? Itu sesungguhnya secara tidak sadar pelan-pelan membunuh UMK kita. Dibuat terseok-seok, ya, terhuyung-huyung, termehek-mehek untuk mengikuti program-program growth without profit. Apa program itu? Yang penting tumbuh. Apa tumbuh? Yang penting yang menghubungi, ya, telepon SMS yang menghubungi Sofi itu semakin banyak. Kemudian nanti namanya divaluasi, ada investor lagi, bakar uang lagi. Nggak untung, nggak apa-apa, yang penting tumbuh. Valuasi lagi, bakar uang lagi, nggak untung, nggak apa-apa, yang penting tumbuh. Nah, mereka ada valuasi, ada investor. Nah, yang toko kecil-kecil itu diajak diskon 20%. Ya gak menguntungkan. Mari Mbak Sofi ganti Mas Gojek, mari Mas Gojek ganti Mbak Tokopedia, pindah macam-macam. Ya, bisa menggeh-menggeh kan? Ya, ini tidak sengaja membunuh sekali lagi, ya, UMK di sekitar kita. Ibu, karena itu repot sedikit, bukan harus semuanya. Yang bisa belanja ke tetangga, jamaah, ya, monggo. Mungkin nanti kalau berkenan ada semacam platform atau pasar marketplace begitu, ya, yang hanya dimiliki oleh para jamaah, bisa membeli, menjual di platform itu, ya, dengan bank digital, ya. Bayarnya tinggal kayak OVO, kayak Gojek itu tunggu begitu, ya. Kalau berkenan nanti kita sudah memiliki atau teman-teman ada yang sudah mengembangkan itu. Yang kedua, the power of para ayah, the fathers. Bapak Ibu, situasi seperti ini pamali, nggak boleh kita menyimpan uang, menyimpan barang, menyimpan aset. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dha sukhriya wa rahmatur rabbika khairum mimma yajma'un. Kami, kata Allah, yang menetapkan ma'isyah penghidupanmu di dunia ini. Ada yang jadi militer, ada yang PNS, ada yang pedagang, ada yang pegawai, ada yang peternak, ada yang petani, macam-macam. Dan meninggikan warafakna. Sebagian kamu, sebagian yang lain beberapa derajat. Di militer ada jenderal, ada kopral, di swasta ada bos, ada jongos, ada direktur, ada batur, ada presiden, ada presiden. Lihat tahilap. Lihat tahidah ba'dhum ba'dha sukhriya, agar satu dengan yang lain memberi dan mengambil manfaat. Beda kepinteran dosen mahasiswa, memberi manfaat, mengambil manfaat. Ada orang kaya, orang miskin, memberi zakat, infak sedekah, mendapatkan infak sedekah. Alam memberikan kepada kita pelajaran. Perbedaan tegangan listrik, ada aliran arus listrik, bermanfaat untuk komputer, lampu, AC, sehingga kita nyaman ngaji di pagi hari ini. Ada produsen, ada konsumen, ada aliran barang. Sekali lagi, ekonomi ini segera pulih kalau ada aliran manfaat, aliran barang. Oleh karena itu, bagi yang punya modal, entah berupa tanah, rumah, aset, gudang, apalagi, ya, kepinteran, apalagi, termasuk uang, pamali untuk ditimbun atau disimpan, harusnya diputar. Tidak lagi pertimbangannya profit, tetapi dakwah dan barakah tadi. Ibu bapak, gara-gara ini lalu saya diskusi dengan istri. Akhirnya di tengah-tengah krisis pandemi, saya mengembangkan properti.
Kebetulan punya tanah nggak banyak sih, kecil begitu di daerah Karah. Ya 2.500 lah kira-kira begitu. Semula cokot alot maunya. Cokot alot itu dicokot ben alot. Ya, kalau udah mentok baru nanti diuangkan, kira-kira begitu. Membaca ayat ini, diskusi dengan istri, nggak boleh kita menyimpan aset semacam ini. Dan terus ya sudah, ayo kita kembangkan. Akhirnya tak potong-potong, tak sisir jadi 25 kapling begitu, tak kembangkan. Dirasani semua orang. Misbah, kamu itu loh, situasi pandemi, krisis kayak begini, kok berbisnis properti? Pemain lama itu loh nyungsep semua. Lah kok kamu malah baru mulai? Saya bilang, kalau pakai pertimbangan akal memang seperti itu keadaannya. Kalau pakai protokol bumi, terus saya pakai protokol langit. Apa? Kalau kita niatkan bukan hanya profit, tetapi untuk dakwah penyelamatan ekonomi umat agar nilai rezeki ini barokah, saya kira mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Semula masih agak gamang, tapi kemudian saya melihat video viral. Ada bapak-bapak nuntun sepeda kebu. Tahu sepeda kebu nggih? Dia membawa amben kayu. Tahu amben? Dipan, dijajakan di keluar masuk kampung. Ditegur sama orang, "Pak, apa yang masih laku jualan amben dipan seperti itu?" Jawabannya itu yang mak jelek menyadarkan saya. Kata Allah, kalau ada yang jual, harusnya ada yang beli. Begitu dia yakin. Ini imannya S3, meskipun lulusan SD. Banyak kita S2, S3, imannya belum SD. Ya Allah, orang ini yakin, ya. Kalau kita tidak cemacem, Allah kasih jalan keluar. Betul, saya mulai persis kira-kira setahun yang lalu. Dalam waktu 2-3 bulan, yang laku tidak yang murah-murah, malah yang 2,3 M ke atas yang laku duluan. Apa mudah? Tidak ada jalan sukses yang mudah. Sulit ya, tetapi Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu insya Allah ada kemudahan. Baik, yang ketiga, saya kira perlu the power of millennial. Bapak, Ibu, monggo kita dorong anak-anak kita, adik kita, ponakan kita untuk menjadi saudagar. Jangan menjadi pegawai. Allah berfirman Al-Maidah ayat berapa? Al-Nisa ayat 9, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah kelak, ya, orang-orang yang sekiranya kelak meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap ekonomi kesejahteraan mereka. Kalau nggak mau dikuasai oleh PKI gaya baru, ayo anak-anak kita didorong jadi saudagar. Kenapa harus didorong? Lulusan UNER ITS ketika dapat ijazah, ya, itu kira-kira yang dikerjakan apa? Membuat lamaran pekerjaan, betul? Tidak ada etos untuk menjadi saudagar. Rata-rata semangatnya menjadi pegawai. Oleh karena itu butuh dorongan, disupport, didorong, dimodali, tidak rugi, ayo bangkit lagi. Kira-kira begitu. Agar jadi saudagar memang sulit. Enak pegawai. Ya, Rasulullah yang menyuruh kita untuk menjadi saudagar. Kenapa sulit? Ya karena etos belum dibangun. Alasannya nggak punya modal. Padahal hari ini banyak bisnis yang bisa jalan tanpa modal. Misalnya marketing properti, ya, saya ngundang 100 para properti market agensi syariah, ya, coba
dapat 2% atau 2,5%. Kalau kemudian harganya 1,5 M, ya, dapat 2% berapa? Ya, 30 juta. Ya. Nah, lulusan anyar kan kena bisa untuk hidup 5-6 bulan itu sudah kira-kira kan begitu, ya, tanpa modal. Nyun Sewu meyakinkan bahwa ini bukan persoalan modal, persoalan etos adalah. Ada pabrik sarung, nggak perlu saya sebutkan. Ini banyak yang pakai produknya itu kelihatannya ya, terkenal. Produknya itu hanya 3, sarung, baju takwa, dan peci. Ya, bisa dipastikan hampir 100% pemiliknya adalah Muslim. Tetapi mengapa 70% suppliernya itu non-Muslim, 70% agennya itu non-Muslim? Selumpretan. Kemudian saya tegur, Mas, nggak bisa gitu, Mas. Terus, ya Anda harus kasih privilege, red carpet untuk Pak Kiai, pengurus masjid, yayasan, agar mau jadi agen dengan cara yang ringan, ya, nggak satu truk, nggak antum. Setuju. Akhirnya diberi kesempatan, ya, jadi agen meskipun hanya 1 kodi dilayani. Apa yang terjadi? Beberapa bulan, tahun dicoba, nggak ada yang berminat dan kemudian juga nggak jalan lagi. Ini persoalan mindset, bukan persoalan modal atau tidak ada modal. Oleh karena itu perlulah anak-anak kita didorong, dicarikan mentor, ya, dicarikan pendamping. Kebetulan saya ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur. Beberapa teman tokoh, Pak Ismail Nahu, Imam Hambali, Ahmad Lana, itu sudah siap mewakafkan ilmu, pengalaman, dan waktunya untuk mendampingi, ya, teman-teman, anak-anak muda yang lagi pengen berbisnis, ya, entah startup, kita ketemukan dengan yang bisa mining big data misalnya untuk apa-apa, monggo. Kita harus bersinergi, tolong menolong untuk membangun Saudagar ini. Kenapa? Mereka tolong menolong untuk menghancurkan umat Islam. Kalau kita tidak bangkit, fitnah akan merajalela. Demikian Al-Quran yang berbicara, bukan saya. Slide terakhir, next adalah the power of wakaf. Ibu, ini nggak cukup dengan infak sedekah zakat. Infak sedekah yang panjenengan masukkan ke kotak amal itu hanya habis untuk operasional masjid, betul nggih? Zakat saben akhir Ramadan itu habis untuk kebutuhan umat yang darurat. Fakir, miskin, ghorim, amil, fisabilillah, mu'alaf, apalagi, ya? Yatim saja kalau nggak miskin nggak dapat bagian. Habis itu. Kalau seperti itu yang dibanggakan umat bertahun-tahun, ya begitu, Anda cek. Yang Anda beri zakat 20 tahun yang lalu sampai sekarang berubah napa mboten? Ada yang berubah? Sekarang jadi kaya begitu ada? Setahu saya enggak ada. Ya itu aja. Mulai di kampung saya di Takaran ya itu, di Surabaya ya itu. Ya enggak berubah-berubah. Karena itu hanya untuk nalangi, ya, darurat gempa bumi, kemiskinan, karena ini, karena itu, menalangi, bridging namanya, ya, sementara. Tetapi untuk pemulihan nggak bisa. Oleh karena itu butuh wakaf. Wakaf ini bukan hanya boleh untuk berbisnis, untuk sedekah, tetapi harus wajib untuk dipakai usaha. Sirkah mengembangkan perdagangan Islam seperti Rasulullah, para sahabat, tabi'in, ya, juga membangun tidak hanya dengan ceramah tablik, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Wahid Hasyim, semua tokoh, ya, bersama-sama berceramah, berdakwah, dia membangun ekonomi lewat persaudaraan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Next. Ada pertanyaan? Tinggal 3 menit kalau nggak salah. Apa namanya? Surupnya, betul ya? Mungkin ada yang ditanyakan. 5:17. Monggo, Pak. Waalaikumsalam.
Mau diulang, apakah? Apakah dalam persoalan ini dibicarakan oleh Ustaz tadi, apakah dalam kemahasiswaan perlu mengadakan mata kuliah kewirausahaan? Mata kuliah, ya. Waalaikumsalam. Perlu mata kuliah kewirausahaan, ya, kesadaran. Perlu, tetapi tidak cukup. Ya. Sedikit saya tambahkan, berarti ini masuk Mas Yun Sewu, dibuka lagi yang the power of millennial. Kenapa tidak cukup, Bapak? Mata kuliah, ya, itu hanya ceramah. Ya, wawasan pentingnya kesaudaraan, ya. Caranya, modalnya, aksesnya, macam-macam. Yang diperlukan sesungguhnya bukan nggak penting, ya, bukan hanya itu. Kalau mau cepat menjadi saudagar, itu yang paling gampang adalah pendampingan. Pendampingan itu ada mentor, ada mente, ya, ada virus yang ditularkan. Nah, bedanya apa? Ini saya sebutkan, ya. Bedanya, cara cepat untuk menjadi saudagar, pendampingan. Nyun Sewu, anaknya orang Tionghoa itu rata-rata jadi Tionghoa, jadi pebisnis hebat. Kenapa? Sejak kecil diewangi tunggu toko, betul nggak? Nyusui, ya, kemudian bungkusi, ya, kemudian delok wong tuane nyang-nyangan, ya, selisih selawe repes sih lo, gak mari-mari. Melihat begitu? Ya, anak saya ngajak praktek negosiasi neng Cina gitu, kacek 10.000 gitu loh, ya, tak tuweken gitu. Anak saya itu gak mentolo, loh piye sih harus gak mentolo? Gak mentolo dulu bapaknya terlalu kenceng nawar. Maksud saya tak kasih pelajaran kira-kira gitu. Dia gak tego, gak mentolo. Kenapa? Gak pernah melihat seperti itu. Mindset saya juga belum sehebat itu. Satu contoh, saya bersama dengan waktu itu marketing Adi Prima itu keluarga Tionghoa. Ya. Saya ajak mau menawarkan kertas ke Toha Putra Al-Quran di Semarang gitu ya. Mendarat di Klaten, negosiasi dengan pimpinan bisnis Indonesia Quran. Ya. Semenjak dari Klaten sampai Semarang, sampai Klaten sampai Jogja waktu itu Jogja. Ya. Sampai itu telepon, ya, nyang-nyangan selisih selawe perak itu loh, gak tutup, gak closing itu gedek nek saya is gak iso gitu, menyerah gitu. Itu etnis Tionghoa. Jadi karena efek pendampingan tadi. Nah, saya bisa seperti ini Bapak Ibu juga karena punya mentor, ya. Sebelum saya ceritakan kisah saya, Rasulullah bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, di pondok-pondok mesti terjemahannya menuntut ilmu, betul? Pak Nuh profesor nggak setuju dengan menuntut ilmu. Gara-gara artinya menuntut, maka dunia pendidikan kita isinya tuntut menuntut. Nggak bayar SPP, dituntut, nggak boleh ikut ujian semester, betul? Seorang guru memukul anaknya adalah bapaknya polisi, gurunya dituntut masuk penjara, ada tuntut menuntut. Nah, Pak Nuh menerjemahkan tolaba itu ngeluru, ngeluru, pirsa ngeluru. Ini gak wong Jawa gak roh nih. Betul, ngeluru itu subuh-subuh gini ya, pulang dari pesantren saya itu, pulang dari masjid, mengais mencari manggis yang jatuh, mangga jatuh, belimbing jatuh gitu ya. Ngeluru. Apa maksudnya? Dalam ngeluru itu ada 3 rukun. Yang pertama ada pohon yang banyak buahnya, cukup tua buahnya. Ya, ada guru mentor yang ilmunya banyak, matang ilmunya, ikhlas menjatuhkan ilmunya, buahnya ke bawah, ikhlas. Yang kedua ada mente, santri, yang ngeluru itu mesti membungkuk. Ya, nggak ono ngeluru kok dengkek, ini sedang nyengkek, bukan ngeluru. Yang tawaduk itu gak mutungan, gak baperan, ya, gak mutungan, gak ngamuan. Ya, diberi tugas, diseneni itu tawaduk. Nek di pesantren kan tawaduk itu luar biasa, betul ya? Sampai
apa jenenge minumi kiai gue rebutan, utisi kiai tinggu rebutan, gitu kebablasan gitu, tawaduk. Nah, jadi yang penting mentor. Ada mentor yang ikhlas, ada santri yang tawaduk, ada virus yang ditularkan. Yang kira-kira cocok dengan si anak si Minti tadi. Saya mentor Bapak, anak saya Minti butuh ilmu, tapi virusnya nggak cocok. Akhirnya anak saya sekolahkan magang di Bandung. Kenapa? Virusnya saya yang saya miliki adalah teknologi zaman biyen, pabrik kertas, percetakan. Nah, saya iki mosok gelem nyekel ngono kuwi. Nggak ada yang mau. Mintanya itu konten kreator, gitu, mining big data, begitu, ya. Maunya virusnya itu, saya nggak punya virus itu. Ya sudah, tak carikan mentor ke Bandung yang memang mempunyai virus ilmu keahlian di bidang itu. Nah, bedanya guru ceramah mata kuliah dengan mentor adalah mentor itu tidak hanya memberi ilmu tetapi memberikan challenging, memberikan tantangan. Saya bisa sukses karena ketemu Pak Dahlan. Yang ketiga hanya memberi ilmu, memberi tantangan. Maksudnya ketika ilmu saya di angka 20 hanya bisa dandani mesin rusak. Tiba-tiba disuruh bongkar pasang mesin ke Balikpapan, ke Manado, ke macam-macam. Padahal itu kalau pakai aseng yang gemuk petinju itu biayanya 60 juta. Pakai saya gratisan gitu. Ilmu saya 20 disuruh pekerjaan di angka 40. Habis itu selesai menjalankan mesin, merawat mesin, gawe percetakan selesai. Sekarang buat percetakan sendiri, naik lagi. Ilmunya baru 40, diminta 50. Sampai itu kemudian take over perusahaan, diminta lagi naik 70. Dah ini ilmu saya 70 disuruh buat pabrik kertas. Gitu. Aduh, ya, baru 70 naik lagi diminta pekerjaan di angka 90. Diberikan tantangan challenging. Ya. Dan kemudian di backup ya oleh para mentor. Itu bedanya mentor dengan guru. Kalau guru kan hanya ceramah, ya toh. Seperti Pak Suherman Rosidi kemarin, ya toh. Saya itu dosen bisnis ekonomi syariah selama hampir usia 70 sekian tahun, tetapi nggak punya bisnis katanya. Dia ngaku jarkoni, iso ngajar urung iso ngelakoni. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sudah masuk suruk, kita akhiri dengan doa kafaraat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billaik. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wa la taj'alna fi qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.